menurut agama masing-masing. Bersedia. Nanik Sudaryati Dayang resmi menakodai Badan Gizi Nasional atau BGN setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni lalu. Ia menggantikan Dadan Hindayana. Sejumlah evaluasi segera dilakukan untuk membenahi Badan Gizi Nasional. Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran. Sebelumnya Dadan Hindayana dicopot oleh Presiden dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung, turut dicopot. Usai dicopot, kini ketiga mantan pimpinan BGN tersebut jadi tahanan Kejaksaan Agung atas dugaan kasus korupsi. Sejumlah kebijakan BGN saat Dadan memimpin memang selalu jadi sorotan publik. Belakangan terungkap dugaan kasus jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG alias Dapur MBG. Harganya cukup fantastis. Satu titik dapur MBG dibanderol hingga ratusan juta rupiah. Seperti apa praktiknya? Tim Informan mendapatkan pengakuan eksklusif bagaimana permainan jual beli dapur MBG itu terjadi. Jadi titiknya itu sudah istilahnya sudah contreng biru lah. Sudah diverifikasi, harganya variatif. Ada yang satu titik sampai ditawarkan 350 juta. Ada yang kerjasama, ada yang jual putus. Modus korupsi yang diduga dilakukan para mantan pimpinan BGN mengundang rasa penasaran publik. Salah satu yang sedang diusut Kejaksaan Agung adalah praktik jual beli titik perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diduga melibatkan peran mantan pimpinan BGN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, tiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS dan saudara LP. Tim Informan menelusuri indikasi jual beli perizinan titik SPPG seperti yang dikemukakan Kejaksaan Agung. Kami menemui salah satu pemilik SPPG alias Dapur MBG di Jawa Barat. Kita pernah menerima penawaran dalam bentuk proposal kerjasama pembiayaan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi. Jadi titiknya itu sudah istilahnya sudah contreng biru lah. Sudah diverifikasi, tinggal memasuki masa persiapan, dimintai kerjasama. Itu model pertama. Yang kedua, ada yang jual putus. Jadi ada beberapa titik yang sudah contreng biru begitu, dijual putus. Harganya variatif. Ada yang satu titik sampai ditawarkan 350 juta. Jadi begitu mas metodenya, ada yang kerjasama, ada yang jual putus. Jadi kita diminta menyetorkan sejumlah uang
Alasannya untuk biaya pembangunan dapur. Nah, nanti kita diberikan kompensasi dari insentif yang diperoleh yayasan. Kan satu titik itu kan memperoleh insentif sebesar 6 juta per satu dapur setiap harinya. Jadi hitungannya dalam satu hari memperoleh insentif 6 juta, dicairkan per masa periode, yaitu 24 hari dalam satu bulan. Nah, itu yang dibagi, Dibanyakin. betul. Siapa aja yang dapat? Nanti kalau proposal kerjasama itu nanti dibagi dua biasanya, ke pihak pemodal begitu, dan pihak si yayasan itu sendiri. Ini kan menandakan yayasan itu kan tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun SPPG. Kok bisa lolos verifikasi oleh BGN? Nah, kalau ini bisa lolos, berarti kan ada permen orang dalam kan? Yes. Diloloskan oleh BGN, ya kan? Jadi orang internal BGN bekerja sama dengan oknum yayasan, lalu diverifikasi, titiknya di centrang biru begitu, contreng biru, masuk masa persiapan, lalu yayasan disuruh nyari duit. Kan harusnya kan verifikasi itu BGN memverifikasi dong, yayasan ini punya uang nggak, memiliki kecukupan modal nggak untuk membangun, begitu. Karena kita saling kenal begitu ya, lalu mereka tahu saya juga sedang melakukan pendaftaran, tapi ternyata ada kendala, lalu mereka menawarkan nih, titiknya sudah contreng biru, satu titiknya 350 juta, jadi jual putus saja. Caranya bagaimana? Nanti saya bisa dua cara, bisa balik nama yayasan. Jadi kan yang mengajukan itu kan yayasan kan. Nah, yayasannya nanti balik nama. Jadi yayasannya diganti, begitu. Cara kedua masih menggunakan yayasan yang lama, tapi kepengurusannya diubah. Yang ketiga, nanti saya ditunjuk sebagai semacam perwakilan yayasan yang telah mendapatkan titik tersebut. Tentunya setelah terjadi transaksi satu titik itu dilunasi begitu. 350 juta tadi. 350 juta satu titik. Oke. Jadi permennya seperti itu ya umumnya. Seperti itu. Jadi yayasannya sudah mendapatkan titik, lalu titik itu ditawarkan bisa menggunakan 3 metode. Metode pertama balik nama yayasan. Metode kedua adalah dilakukan pergantian pengurus. Metode ketiga adalah dilakukan perubahan perwakilan dari yayasan. Dulu informasinya titik ini diperjualbelikan hanya 50 juta waktu belum demam MBG. Setelah dilakukan perubahan insentif, yang tadinya insentif itu diambil dari Rp2.000 per porsi menjadi fixed cost, jadi 6 juta per hari, terjadi demam MBG. Naik harganya sampai 350 juta. Ini kan kebijakan top level manajemen. Jadi verifikator ini kan tentu tidak akan berani meloloskan yayasan yang tidak memiliki modal apabila tidak ada instruksi atau perintah dari top manajemen. Kan gini loh Mas, berdasarkan keterangan dari wakil kepala BGN maupun kepala BGN mantan ya, pendaftaran untuk membuka SPPG itu hanya satu pintu melalui portal kemitraan BGN. Ya kan? Berarti kan tidak ada pintu lain. Nah, tentunya portal kemitraan BGN ini ada sistemnya.
sistem yang melakukan verifikasi dan ada yang melakukan approval. Ya kan, ada yang verifikasi, ada approval di atasnya kan begitu. Nah, yang berhak atau memiliki kewenangan melakukan approval itu siapa? Lalu siapa yang mengintervensi atas approval tersebut? Tentu top level manajemen. Ini yang terjadi, makanya program MBG ini menjadi carut marut. Ada juknisnya, dan juknisnya selalu berubah-ubah. Pertama, juknis pertama kali itu masing-masing SPPG itu diberikan maksimum penerimaan manfaatnya sebanyak 3.000 penerimaan manfaat. Berubah ya, jadi kadang ada satu SPPG yang sudah memiliki penerimaan manfaat sebanyak 3.000, itu dikurangi, diberikan kepada SPPG baru sejak diberlakukannya insentif fix insentif 6 juta per hari. Ini kan ada potensi kerugian negara yang harusnya negara hanya membayar SPPG untuk SPPG dengan jumlah penerimaan manfaat 3.000, diberikan insentif 6 juta per hari, dipecah. Jadi kadang satu SPPG ada yang 1.500, ada yang 1.000, bahkan ada yang di bawah 1.000. Ini kan berarti negara membayar kelebihan hasil dari pemecahan SPPG dari jumlah penerimaan manfaat. Nah, ini permainan berarti ya, permainan insentif ya. Iya, karena mereka tidak lagi mengejar jumlah penerimaan manfaat, tapi mengejar insentif. Nah, sekarang ada kebijakan baru lagi yang patut dicurigai, bahwa masing-masing SPPG wajib mengakomodir penerima manfaat selain siswa, dari ibu hamil, ibu menyusui, ya kan, anak gelandangan, ya kan. Ini kan berarti kan apa? Untuk supaya SPPG tersebut yang tadinya yang sudah dipecah-pecah tadi, yang hanya satu SPPG hanya kebagian 500 penerimaan manfaat, bertambah penerimaan manfaatnya karena diduga apa? Itu tadi, karena terlalu kecil penerimaan manfaat yang yang dilayani oleh SPPG tersebut. Tapi aturan resminya, aturan hukum ya, aturan yang dilakukan itu minimal satu SPPG penerima manfaatnya berapa? Maksimum 3.000. Minimal? Minimalnya dalam aturan lama itu 2.500. Yang baru? Yang baru paling bukan ada yang baru ya, dilanggar. Jadi BGN melanggar juknisnya sendiri. Jadi kan bisa dibayangkan mas, satu SPPG kalau dimaksimumkan dia melayani 3.000 penerima manfaat, lalu yang tadinya sudah berjalan melayani 3.000 manfaat dikurangi untuk diberikan kepada SPPG baru. Berarti kan ini kan merugikan keuangan negara dong, yang harusnya negara cukup membayar insentif kepada satu SPPG yang melayani 3.000 penerima manfaat, ya kan, malah bertambah membayar insentif kepada yayasan dengan adanya yang cukup, yang tadinya 3.000 penerima manfaat dilayani oleh satu SPPG. Ini dipecah jadi 1.000. Berarti kan pemerintah yang tadinya membayar hanya cukup 6 juta untuk satu SP per hari menjadi 18 juta SP per hari. Malah ada, silahkan dicek ke BGN, ya kan, ada tidak SPPG yang melayani 500 penerima? Ada. Jadi permainannya di sini adalah dulu itu kan permainannya dari mengurangi kualitas makanan, maka banyak yang keracunan kan. Nah sekarang bergeser jadi bagi-bagi insentif. Oke, jadi sekarang permainannya bukan lagi mengurangi kuota atau biaya kualitas makanan, tapi lebih ke insentif, bagi-bagi insentif. Jadi negara membayar kelebihan yang tadinya satu SPPG dimaksimumkan melayani 3.000 penerima manfaat. Ini kan jadi negara membayar lebih karena satu SPPG dipecah. Tapi di aturannya ada ya, itu jelas ya? Ada jelas dalam juknis yang diterbitkan oleh BGN. Ini permainan apa namanya kalau istilah dari teman-teman di lapangan?
Ini namanya bagi-bagi insentif. Oh, permainan bagi-bagi insentif. Ya. Bisa jadi, karena kenyataan di lapangan, satu, ketika masa pendaftaran ditutup secara nasional, ternyata masih ada SPPG baru. Kan bisa kelihatan, misalnya di Bogor. Saya lihat di Bogor ya, saya lihat dari berita. Tanggal 6 November 2025 ditutup secara nasional. Bulan Mei 2026, Kepala BGN meresmikan SPPG baru di Bogor. Itu saja sudah di luar nalar begitu. Yang kedua, kenyataan banyak yayasan yang tidak memiliki cukup modal menawar-nawarkan kerjasama dan penjualan titik. Ini kan berarti kan pihak BGN yang memverifikasi tidak tidak melakukan tugasnya. Nah, karena faktanya yayasan tersebut bisa sampai memperjualbelikan titik tersebut karena tidak punya dana kan. Nah, kenapa yayasan yang tidak cukup dana kok bisa di-approval? Usai 3 mantan pimpinan MBG yang dicopot jadi tersangka dugaan korupsi, kini BGN berbenah. BGN kini melakukan evaluasi total program MBG dengan mengubah orientasi dari pengejaran kuantitas target 82,9 juta penerima menjadi fokus pada kualitas operasional dapur, gizi makanan, dan realisasi di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar melalui moratorium, titik dapur baru, dan efisiensi anggaran. Saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar, saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke. Di samping saya ada Pak Trenggono yang dia juga akan melindungi saya ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun. Itu ya teman-teman ya, langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata. Sejatinya, program ini bagus untuk anak bangsa. Pengelolaan MBG yang kemarin memang harus dievaluasi total. Dan yang terpenting, apakah evaluasi ini menghilangkan praktik korupsi? Kita tunggu aksi nyata pimpinan baru BGN yang dipimpin Nanik S. Deyang.